Gunung Muria adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, sekitar 66 km di timur laut kota Semarang. Gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara di sisi barat, wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatan, dan wilayah Kabupaten Pati di sisi timur dan tenggara. Gunung ini memiliki ketinggian setinggi 1.602 meter di atas permukaan laut, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa tingginya 1.625 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki sejarah panjang dari awal keberadaannya yang dulu sempat terpisah dari daratan Pulau Jawa dan sekarang menjadi satu daratan dan membentuk kota-kota Pantura. Namun di balik sejarah panjangnya terdapat berbagai versi terkait penamaan nama Muria pada salah satu gunung purba di Indonesia tersebut. Dilansir dari kemendikbud.go.id, penamaan Muria disematkan dari nama salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya kawasan pegunungan tersebut, yaitu Sunan Muria. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam Sunan Muria yang berada di Bukit Muria, Desa Colo, Kabupaten Kudus. Makam ini selalu dikunjungi para peziarah yang ingin mencari berkah kelancaran dalam kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, usaha hingga mendapatkan jodoh yang tepat. Ada juga versi lain yang mengaitkan penamaan Gunung Muria dengan jejak peninggalan bangsa Palestina. Dilansir dari sebuah laman akademis, menurut sejarawan dan tokoh literasi Indonesia yakni Solihin Salam, dalam bukunya yang berjudul Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam pada tahun 1976 mengemukakan bahwa nama Muria diidentifikasikan dengan nama sebuah bukit di kota Al-Quds, Palestina yang jaraknya dekat dengan kota Yerusalem, yaitu Bukit Muria. Di bukit tersebut terdapat Baitul Maqdis, tempat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membangun sebuah kanisah atau tempat ibadah. Selain penamaan pada Gunung Muria, jejak peninggalan Palestina juga ditemukan di Masjid Menara Kudus yang diberi nama yang sama dengan masjid yang ada di kota Yerusalem, yaitu Al-Aqsa. Bahkan batu yang digunakan dalam peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus ini berasal dari Palestina, yang merupakan hadiah dari Gubernur Palestina kepada Syekh Jafar Shadiq, seorang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam, atas kontribusinya menjadi relawan penanganan wabah. Gunung Muria memiliki keterkaitan dengan bangsa Lemuria yang disebut-sebut sebagai salah satu leluhur bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa. Dikutip dari berbagai sumber, bangsa Lemuria konon merupakan manusia modern yang peradabannya lebih unggul dari bangsa Atlantis. Akan tetapi, hingga saat ini letak benua Lemuria pada masa lampau masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kemungkinan besar peradaban bangsa Lemuria itu berada di daratan sekitar Samudra Pasifik, yaitu Indonesia. Pada tahun 2013 lalu, Komite Perdamaian Dunia mencanangkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Perdamaian. Hal ini disebabkan anggapan bahwa Jawa Tengah merupakan tempat berkembangnya peradaban bangsa Lemuria. Lemuria merupakan peradaban kuno yang konon muncul sebelum Atlantis, sekitar 75.000 hingga 11.000 tahun sebelum Masehi. Presiden Komite Perdamaian Dunia Juyoto Suntani menyatakan, induk peradaban bangsa itu diyakini hidup di Gunung Muria. Kisah tersebut berkaitan dengan Putri Sima dan Kerajaan Kalingga atau Medang Kamulyan. Wilayah Kerajaan Medang Kamulyan saat itu meliputi Tegal, Pekalongan, Alas Roban, Semarang, Gunung Rahwatu atau Muria, hingga ke Pati, Rembang, dan Karimun Jawa. Dihimpun dari sebuah laman akademis, riwayat geologis Gunung Muria yang sebelumnya terpisah dari daratan Pulau Jawa ini dijumpai dalam beberapa kajian ilmiah. Salah satunya kajian karya De Graaf dan Pijet dalam bukunya yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari Majapahit ke Mataram. Dalam buku tersebut pernah menyinggung tentang Selat Muria ketika menggambarkan ekologi letak Demak.
Pada zaman dahulu, distrik Demak terletak di pantai selatan yang memisahkan Gunung Muria dari Jawa. Selat Muria tersebut agak lebar dan dapat dilayari oleh kapal-kapal dagang dari Semarang yang hendak melintas untuk menuju ke Rembang. Tetapi setelah abad ke-17, jalur Selat Muria tersebut tidak dapat dilewati lagi. Selat Muria merupakan perairan purba yang kemudian mengalami pendangkalan dari proses sedimentasi material akibat letusan Gunung Muria yang mengakibatkan longsoran yang membawa material vulkanik. Selain itu, material dari sungai-sungai yang bermuara di daerah yang sekarang dikenal dengan Grobogan, Demak, Kudus, dan Pati yang juga membawa material sedimentasi semakin menambah proses penyempitan perairan purba tersebut. Proses sedimentasi yang bermula dari abad ke-13 ini berlangsung hingga abad ke-17, di mana perairan Selat Muria tersebut sudah hilang akibat penumpukan material sedimentasi, hingga akhirnya Gunung Muria yang dulunya terpisah dari daratan Pulau Jawa menyatu menjadi satu daratan dan menjadi kota-kota pantai utara atau Pantura yang meliputi Jawa Tengah, yaitu Jepara, Kudus, dan Pati. Seiring berjalannya waktu, Gunung Muria menjadi banyak jujukan. Salah satunya adalah jujukan pendakian. Tinggi Gunung Muria yang hanya 1.602 meter di atas permukaan laut ini menjadi tempat para pendaki gunung baru untuk menjajal pengalaman pertama dalam petualangan pendakian gunung. Gunung Muria merupakan salah satu gunung di Jawa yang berhubungan dengan zona subduksi berumur Miosen, bukan zona subduksi yang aktif, seperti Gunung Merapi atau Gunung Kelut, dengan zona Wadati Beniok sedalam sekitar 400 km. Meskipun demikian, aktivitas magmatik setidaknya diketahui masih ada di bawah gunung pada tahun 2000. Gunung Muria memiliki sejarah yang sama dengan Gunung Genuk, gunung kecil yang berada di Donorojo di utara Muria, terutama dalam pembentukan bentang alam Semenanjung Muria. Keduanya menghasilkan lava koheren, baik kubah lava dan sumbat lava, maupun maar yang terdapat di kaki gunung dan daratan. Selain itu dijumpai pula breksi gunung api, lapili, dan tuf yang banyak mengelilingi sekitar gunung. Namun densitasnya hanya mencapai 2,4 gram per 3 cm, sehingga tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan persembatan batuan yang lain. Pada bulan April 1975, Batan dan Departemen Pekerjaan Umum membentuk sebuah komisi untuk memulai proses pemilihan lokasi tapak PLTN yang bernama Komisi Persiapan Pembangunan PLTN atau KP2 PLTN. Komisi tersebut terdiri dari Batan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan PLN. Pemilihan tersebut menghasilkan 5 dari 14 lokasi yang diusulkan. 5 lokasi tersebut adalah Tanjung Pucut, Banten, Parigi, Jawa Barat, Lasem, Jawa Tengah, Muria, Jawa Tengah, dan Situbondo, Jawa Timur. Antara bulan Juli hingga September tahun 1975 diadakan sebuah survei untuk menentukan lokasi tapak terbalik dari kelima lokasi tersebut. Hasilnya berupa 2 lokasi, yaitu Keling di Muria dan Sluge di Lasem. Kemudian Batan mengadakan studi kelayakan terhadap kedua lokasi tersebut yang dibantu oleh firma teknik nuklir asal Italia atau NIRA. Hasil studi tersebut keluar pada tahun 1982 yang menyimpulkan bahwa Ujung Watu di Keling, ini bagian dari Donorojo, adalah calon lokasi tapak terbaik. Pada tahun 1991 diadakan perjanjian antara Kementerian Keuangan dan Batan dengan perusahaan konsultasi energi asal Jepang, yakni Newjack Incorporated. Perjanjian ini pada dasarnya mengontrak Newjack selama 4,5 tahun untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap lokasi tapak.
Lokasi yang sebelumnya hanya Ujung Watu diperbarui menjadi 6 lokasi, yaitu Ujung Watu, Ujung Bantungan, Ujung Grenggengan, Ujung Lemah Abang, Ujung Bayuran, dan Ujung Piring. Pilihan akhirnya jatuh di Ujung Lemah Abang atau Ula, sebuah duku di Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Pada tahun 1993, New Jack mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul Feasibility Study of the First Nuclear Power Plants at Muria Peninsula Region. Laporan ini memproyeksikan penawaran dan permintaan kebutuhan energi nuklir, serta menyarankan pemerintah Indonesia untuk membangun 12 reaktor berkekuatan 600 MW. Pemilihan tapak akhirnya selesai pada bulan Mei tahun 1996, dan rencananya akan mulai dibangun pada tahun 1997. Tetapi tertunda karena krisis finansial Asia pada tahun 1997. PLTN ini diproyeksikan dapat memasok energi listrik sebesar 4.000 sampai 6.000 MW. Ketika warga lokal Balong awalnya mengetahui rencana ini, kebanyakan dari mereka menyetujui dengan harapan bahwa mereka bisa meningkatkan pendapatan dengan adanya kesempatan kerja dan dapat menikmati pengguna dan pelayaran listrik yang lebih baik. Namun tumbuh pula kekhawatiran akan rencana tersebut, mulai dari pemindahan penduduk hingga ketakutan pada radiasi, terlebih karena tidak ingin seperti bencana Chernobyl dan limbah radioaktif yang akan mengkontaminasi makanan dan barang. Pada tahun 2007 muncul penolakan luas terhadap rencana ini dari warga Jepara, termasuk yang di Balong dan Kudus, dengan menggelar aksi unjuk rasa di berbagai tempat. Penolakan ini juga diikuti oleh para pengusaha yang tinggal di sekitar gunung dengan mengancam akan meninggalkan tempatnya jika PLTN jadi dibangun. Beberapa akademisi menyebutkan bahwa unjuk rasa ini disebabkan oleh dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 yang dianggap syarat kepentingan politik dan ekonomi. Pada 2 September 2007, Nahdlatul Ulama Jepara secara khusus mengharamkan pembangunan PLTN di Semenanjung Muria dengan alasan PLTN hanya bisa memasok kebutuhan energi nasional sebesar 2-4%, sementara limbah radioaktif yang dibuang dapat berbahaya bagi lingkungan. Namun mereka menegaskan bahwa keputusan ini hanya berlaku di sana. Keputusan ini didukung oleh organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan Walhi dan partai politik PKB. Menyusul bencana nuklir Fukushima Daiichi, warga Jepara kembali menggelar aksi unjuk rasa dan menggelar aksi solidaritas terhadap warga Jepang yang terdampak dari bencana tersebut. Peristiwa ini juga membuat warga Bangka Belitung berunjuk rasa menolak PLTN yang akan direncanakan dibangun di sana. Meskipun demikian, Batan menyatakan untuk tetap melanjutkan pembangunan PLTN di kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2012, Gusti Muhammad Hatta, Menteri Riset dan Teknologi saat itu mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTN Muria dibatalkan karena masalah yang agak rumit, seperti penduduk di sekitarnya yang padat. Namun ia tidak tahu apakah pembatalannya bersifat permanen dan menyambung, bahwa jika dibatalkan, maka pemerintah akan melanjutkan pembangunan PLTN di tempat lain, seperti di Bangka Belitung. Pada tahun 2015, rencana ini dibatalkan secara permanen karena diketahui beberapa kali gempa bumi di sekitar gunung. Jalur pendakian menuju puncak Gunung Muria terbilang stabil dan waktu yang ditempuh juga lumayan pendek, yaitu sekitar hampir 4 jam saja, di mana normalnya untuk mencapai puncak gunung dibutuhkan waktu minimal sekitar 6 jam pendakian. Meskipun demikian, tekstur jalan pendakian di Gunung Muria ini masih berupa bebatuan dan jalurnya setapak, sehingga para pendaki harus tetap hati-hati saat menyusuri akses menuju puncak Gunung Muria, khususnya saat hujan lebat turun karena medannya sangat licin. Namun ada ruas jalan yang sudah disemen karena diperuntukkan bagi warga setempat yang berprofesi sebagai petani kopi untuk melakukan aktivitas mereka. Selain itu, gunung ini juga memiliki sisi mistis di mana banyak ditemukan banyak petilasan dari tokoh pewayangan.
pemuka agama hingga Presiden Republik Indonesia yang pertama. Setiap bulan Suro atau Muharram tiba, banyak peziarah yang sering datang ke tempat-tempat petilasan tersebut untuk menaikkan doa. Setelah mereka berziarah, mereka akan mengambil air suci yang dianggap sebagai berkah bagi para peziarah. Gunung Muria ini juga dikenal dengan 7 puncak yang indah atau Seven Summit of Muria yang sudah dikenal oleh kalangan pendaki. 7 puncak tersebut diantaranya adalah Natas Angin, Puncak Songolikur, Agro Kiloso, Abioso, Agro Jembangan, Candi Angin, dan Temulus.